Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldawati Wahab dengan NIM L0211911046 dari kelompok 15 konsumsi oksigen, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Delvira Natalia Palimbong dari kelompok 3 dengan NIM L01191049. Nah, di sini kami akan melakukan praktikum konsumsi oksigen pada mata kuliah Fisiologi Hewan Air. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konsumsi oksigen. Jadi, konsumsi oksigen adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan organisme untuk proses respirasi dalam satu waktu tertentu. Konsumsi oksigen juga merupakan parameter fisiologi yang penting untuk menunjukkan ukuran energi yang dibutuhkan organisme, juga berperan dalam proses metabolisme. Nah, KO2 di sini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Di sini faktor luarnya yaitu berupa suhu dan parameter fisika, sedangkan faktor dalamnya yaitu berupa berat badan. Pada metode KO2 lebih mudah bila kita menggunakan biometer, tapi pada praktikum ini kita hanya menggunakan metode filtrasi, yaitu pencampuran larutan untuk mengetahui konsumsi oksigen yang dibutuhkan pada sampel yang akan diuji. Nah, di sini filtrasi merupakan proses pencampuran bahan kimia dengan sampel air. Pertama, praktikum ini dilakukan dengan menyediakan alat dan bahan. Yaitu bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu berupa larutan, tetapi di sini kami menggantikannya dengan air, dan ada juga sampel ikan nila yaitu ada 3, dan alat yang dibutuhkan yaitu ada toples yang digunakan untuk respirasi dan kemudian disambung dengan sambungan selang ini untuk masuknya air dan keluarnya air. Kemudian toplesnya diisi full sampai tidak ada gelembung. Kemudian ikannya dimasukkan untuk proses aklimatisasi. Jadi proses aklimatisasi yaitu proses penyesuaian ikan terhadap kondisi dalam toples. Kemudian yang pertama dibutuhkan adalah air yang merupakan DO awal yang diambil dari toples yang berisi ikan yang sudah diaklimatisasi selama 5 menit. Yaitu dengan cara menggunakan botol BOD yang kemudian mengalirkan air ke dalam botol BOD sampai tidak ada gelembung. Menggunakan sambungan selang seperti ini. Dan kemudian dilabeli sebagai DO awal. Jadi, kita akan menunggu selama 10 menit, 20 menit, bahkan 30 menit untuk pengambilan air secara berkala sampai tidak memiliki gelembung udara dan melakukan metode filtrasi. Pertama, kita menuangkan larutan NaKOHI yang diganti dengan air sebanyak 1 ml ke dalam botol BOD. Seperti ini. Seperti ini. Sebanyak 1 ml. Jadi fungsi larutan ini untuk mengikat oksigen yang ada dalam botol BOD, kemudian menambahkan larutan MnSO4 sebanyak 1 ml. Yang fungsinya juga untuk mengikat oksigen yang ada dalam botol BOD. Ketika sudah proses, maka pengikatan akan dimulai dengan cara larutan akan dihomogenkan dengan cara membolak-balikan botol hingga larutan tercampur, dan setelah terjadi endapan selanjutnya, gunakan larutan H2SO4. Caranya yaitu harus dilakukan dengan hati-hati. Karena mengapa? Karena larutan H2SO4 ini merupakan larutan yang sangat pekat. Teteskan sebanyak 1 ml juga untuk melepas larutan yang dalam botol BOD, dan kemudian akan berwarna coklat kekuningan, dan setelah itu maka akan dihomogenkan lagi sampai tidak ada endapan dan menambah larutan kanji. Jadi kita akan menambahkan larutan kanji.
seperti ini, kita akan menambahkan terlebih dahulu larutan kanji sebanyak 3 tetes. Sebelum itu, endapkan larutan yang ada ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml dan harus pas. Seperti ini gelas ukurnya. Menambahkan larutan kanji 3 tetes saja karena secukupnya sampai berubah warna ke warna gelap ke hitam. Setelah itu tambahkan Na2S2O3. Seperti ini. Kita akan menambahkannya. Yang dimana larutan ini akan menghasilkan beberapa jumlah oksigen yang didapatkan dari DO awal, dan kemudian masukkan ke dalam pipet tetes. Pengurangan nilai awal dan nilai akhir caranya dengan menuangkan larutan sampai berwarna bening, DO awal dikurangi DO akhir hingga diperoleh konsumsi ikan. Kemudian menimbang ikan untuk mengetahui bobot ikan tersebut. Jadi pada praktikum ini kita tidak memiliki timbangan. Jadi untuk menimbang ini kita hanya menjelaskannya saja. Selanjutnya menimbang ikan ini dilakukan untuk mengetahui bobot ikan tersebut. Dilakukan dengan cara menimbang ikan dengan cawan. Kemudian nanti hasil bobot ikan ini caranya itu cawan massa yang dimiliki oleh cawan dikurangi dengan massa ikan. Sekian dari praktikum ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.